Oke, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mulai lagi sekolah Minggu hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum mulai sekolah Minggu kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu online melalui Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sekolah minggu kami ini, biarlah kami juga boleh memahami cerita dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yaitu Anak Allah adalah Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mendengarkan kabar baik, kabar sukacita? Bagaimana rasanya? Bahagia. Ya, bahagia. Terus gimana? Kalian kalau sudah dapat kabar baik atau kalian yang punya kabar baik? Kalau tadi kan orang yang menyampaikan kabar baik. Nah, ini kalau kalian yang punya kabar baik, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Pasti mau kalian ceritakan kan kepada orang lain? Iya, betul. Iya, kayak Rara 2 minggu lalu dia cerita ulang tahun gitu kan. Karena Rara ngerasa bahagia, jadi dia mau ceritain ke teman-teman, berbagi kebahagiaan. Hari ini kita juga menceritakan tentang kabar baik ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan itu merupakan kabar baik, itu anugerah terindah ya. Nah, hari ini kita akan menyelidiki bagaimana kabar baik tentang kelahiran Yesus itu disebarkan. Nah, dan kita akan mengetahui bagaimana sih perasaan orang-orang saat itu ya, perasaan mereka dan apa yang mereka lakukan untuk merayakan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Lukas. Ada di perjanjian mana? Lama atau baru? Baru ya. Lukas adalah kitab ketiga dari 4 kitab pertama dalam perjanjian baru yang menceritakan tentang kabar baik bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat kita dari dosa. Nah, kemarin kan minggu lalu sudah belajar nih tentang kabar baik itu kan ada istilahnya tuh apa? Atau 4 kitab pertama dalam kitab perjanjian baru. Disebut apa ya? Injil. Ya, Injil itu adalah kabar baik. Nah, baik kita belajar ya. Nah, jadi adik-adik hari ini kita akan mendengarkan kabar baik itu dari para gembala, dari Pak Simon dan juga Bu Hana tentang kabar sukacita itu. Kita mulai. Bentar ya, kakak lagi jangan slide-nya dulu. Nah, ini ada berita seperti koran ya. Kita lihat ada kabar baik, sukacita besar. Kemudian kawanan gembala ini menyatakan bahwa sejumlah besar bala tentara sorga telah datang dan menyampaikan kepada mereka sebuah kabar ajaib dari Allah tentang kelahiran Sang Mesias di kota Bethlehem. Kemudian berita hari ini, nih ada Bapak Simeon dan Ibu Hana mengabarkan kedatangan Sang Mesias kepada semua orang. Ini panjang ya bacaannya. Kecil-kecil lagi kakak ceritakan ya. Nah, itu kayak koran banyak bacaannya. Ini ya langsung aja kakak ceritakan. Ini pakai gambar. Ini siapa ini? Kira-kira dari gambar. Ini yang mereka berempat nih. Siapa? Apa ya? Gembala. Iya, pintar. Ini adalah gembala. Jadi kita akan mendengarkan kabar dari gembala ya. Jadi gembala ini menceritakan mereka ini menjaga domba ya di perbukitan. Mereka itu memakai jubah ya. Mereka malam harinya
Mereka memakai jubah untuk menjaga badan mereka ini supaya tetap hangat. Nah, dan juga di tangan mereka itu ada tongkat ya, gada ya, mereka untuk menjaga supaya dombanya ini tidak terpisah dari kawanan domba yang lainnya begitu. Nah, Kalau kadang-kadang nggak salah, cuman ada satu orang yang pegang tongkat gembala. itu ada tongkatnya, Rara. Ini ada tongkatnya ya. Itu ada. Itu si bapak ini nih ada tongkatnya. Disembunyiin, Rara, disembunyiin. Ya. Nah, jadi setiap malam mereka itu jaga ya daripada supaya nggak ada binatang-binatang liar yang mengganggu domba-domba mereka itu. Nah, tapi adik-adik, namun ada suatu malam yang berbeda dari malam-malam yang biasanya. Tiba-tiba ada, nah yang bersinar ya di tengah kegelapan malam. Mereka silau ya. Wah, ada apa? Kita lihat lagi. Ada malaikat yang menampakkan diri kepada mereka, malaikat Tuhan. Nah, mereka para gembala ini menjadi takut ya. Dan malaikat itu langsung berkata kepada para gembala ini, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, malaikat itu memberitahu para gembala ini ya, di mana mereka akan bertemu dengan bayi yang dimaksudkan itu, ya, di mana tempat bayi Kristus tadi. Kemudian yang terjadi adalah ini, ya, sejumlah besar malaikat ya, bala tentara malaikat itu menampakkan diri. Mereka menyanyikan pujian karena mereka bahagia, mereka bersuka cita karena lahirnya sang juru selamat itu ya. Nah, adik-adik bisa buka di Lukas 2 ayat 14. Kita isi ya titik-titiknya ini apa. Siapa yang sudah ketemu? Lukas 2 ayat 14. Titik-titik bagi titik-titik di tempat yang maha tinggi dan titik-titik sejahtera di bumi di antara titik-titik yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, benar sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, setelah para malaikat itu kembali ke sorga, lalu si para gembala itu meninggalkan perbukitan. Mereka bergegas menuju Bethlehem untuk mencari bayi Yesus yang diberitakan malaikat itu. Mereka bergegas, ya. Nah, itu Bethlehemnya. Dan benar apa yang telah disampaikan oleh malaikat itu. Mereka tiba ini ya di kandang domba dan di sana benar ada bayi Yesus juru selamat kita. Nah, mereka menemukannya dan mereka berkata, sungguh ya, hal yang ajaib telah terjadi ya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh malaikat tadi. Nah, lalu mereka sujud menyembah pada bayi tersebut, bayi Yesus ya. Mereka juga menceritakan apa tadi yang udah dikasih tahu oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf ya. Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya ya, dia menyimpan hal itu dalam hatinya. Kemudian para gembala ini setelah memberitahukan itu kan dia kasih tahu, Maria dan Yusuf pun terheran ya dan menyimpan perkara itu dalam hati mereka. Nah, lalu para gembala ini pergi lagi ya, mereka bergegas untuk balik lagi dan mereka juga
menceritakan kepada orang-orang lain tentang kabar baik tersebut. Karena sukacita itu meluap ya, mereka harus menceritakan ini, ada kabar bahwa bayi yang adalah juru selamat itu telah lahir ya. Semua orang bersukacita mendapatkan kabar baik ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi, ada berita lagi. Ini Bapak Simeon melihat Kristus Tuhan, dan Hana, yang kedua Hana berbicara, Ibu Hana berbicara tentang anak itu. Kita lihat lagi ceritanya. Nah, ini adalah Bapak Simeon. Nah, Bapak Simeon ini adalah orang benar dan saleh ya. Jadi dia ini suka berdoa kepada Tuhan. Dia ini orang Yahudi ya. Dia ini orang Yahudi. Nah, Dia tua sih. iya, dia sudah tua, dia menanti-nantikan. Oh, dia menanti-nantikan. Begini ceritanya. Roh Kudus, dia kan suka berdoa nih, suka berbicara bersama Tuhan, ya, berkomunikasi. Nah, Roh Kudus itu menyampaikan kepada Bapak Simeon bahwa sebelum dia meninggal, atau pokoknya sebelum Bapak Simeon ini meninggal, dia akan melihat juru selamat yang dijanji itu. Ya. Dia akan bertemu dengan juru selamat yang dijanjikan itu. Roh Kudus sudah memberitahu hal itu. Dan hari itu tiba, ya. Bapak Simeon ini pergi ke Bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah, di sana karena dia oleh Roh Kudus tadi ya, bahwa bayi itu akan ke Bait Allah gitu ya. Nah, di sana benar saja. Ketika dia tiba, di sana ada siapa? Maria dan Yusuf beserta bayi Yesus itu ya. Berada di pelataran Bait Allah. Waktu itu umur bayi itu adalah 8 hari ya, dan bayi itu mau diserahkan ya, diserahkan pada Tuhan ya. Dan Bapak Simeon ini karena sudah tahu, dia tahu ini bayinya yang dia nanti-nantikan, yang sudah dikatakan oleh malaikat, jadi dia bergegas menghampiri mereka secepat mungkin. Nah, bahagia dia melihat, wah ini dia. Dia mengetahui dengan tepat siapa bayi ini. Dia mengendong bayi itu di tangannya, dia memuji Tuhan dengan suara yang keras ya, karena dia tahu inilah Kristus juru selamat ya. Nah, kemudian karena dia sudah bertemu dengan bayi itu, Pak Simeon ini pun berkata kepada Tuhan ya, bahwa sekarang saya siap mati dalam damai karena dia telah memegang janji Tuhan untuk menunjukkan juru selamat kepada saya. Kan sekarang sudah ketemu ya. Tuhan kan berjanji kalau Bapak Simeon ini tidak akan mati dulu sebelum dia ketemu. Nah, ini kan dia sudah ketemu dan dia berkata kepada Tuhan, sekarang saya sudah siap mati dalam damai karena dia sudah memegang janji Tuhan, janjinya sudah tergenapi. Nah, kita lanjutkan lagi. Ternyata ada apa lagi ya? Ya, dia bersukacita, dia menggendong bayi itu. Ya. Lagi-lagi Pak Yusuf ini dan Ibu Maria ini terheran-heran ya melihat hal itu. Nah, kita lihat di Lukas 2 ayat 30. Yesus akan membawa titik-titik dari Allah kepada manusia. Apa ya? Dibuka di Alkitabnya. Aku tahu. Ya, apa? Sebab, bentar. Coba. Ya. Lukas 2 ayat 30. Mataku telah melihat
keselamatan yang daripadamu. Berarti apa jawabannya? Yesus akan membawa Keselamatanku. Keselamatan. dari Allah kepada manusia. Nah, lalu kita sambung lagi ceritanya. Nah, ketika ada Pak Simeon lagi gendong bayi Yesus, ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini sudah tua, umurnya 84 tahun. Namanya adalah Bu Hana. Dia adalah seorang janda. Dia seorang nabi dari suku Asher. Dia ini menghabiskan waktunya di dalam bait Allah untuk berdoa dan beribadah, ya. Ketika dia melihat Simeon, Bapak Simeon ini sedang berbicara dengan Maria dan Yusuf, dia datang dan melihat bayi itu juga. Dia mendekat. Wah, dia bahagia ya. Dia dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan karena dia mengetahui, Bu Hana ini mengetahui bahwa bayi inilah ada yang sudah dijanjikan itu. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan. Makanya Bu Hana juga udah tahu gitu ya. Dan Bu Hana juga tidak sabar untuk menceritakan ini kepada orang lain. Nah, kita lanjutkan lagi. Baca di Lukas 2 ayat 38. Dia titik-titik tentang anak itu kepada titik-titik orang yang menantikan untuk Yerusalem. Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa lagi? Ya, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, selanjutnya. Nah, adik-adik tadi kita sudah menemukan bagaimana kelahiran Yesus itu diumumkan. Sampai ke kita ya, di mana dia dilahirkan, siapa yang melihat bayi itu, dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan setelah mereka tahu, setelah mereka melihat itu semua. Mereka mengabarkan ke orang-orang bahwa ya sesuai apa yang dibilang oleh Roh Kudus, oleh malaikat, bahwa Sang Juru Selamat itu lahir. Ya, mereka melihatnya. Nah, sekarang kita mau menyelidiki mengapa Allah perlu mengutus Sang Juru Selamat. Kita membutuhkan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Aku tahu caranya gimana. Ini kakak coba dulu. Bagaimana? Ya, ini dilihat pakailah stabilo ya, tapi kita di sini nggak bisa pakai stabilo. Nah, kita akan menyusuri labirin ini, dia berisikan sejumlah kalimat yang memberitahukan mengapa kita membutuhkan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Mulailah dari gambar bintang. Ini gambar bintang, berarti ini ya. Kita baca sama-sama. Kita semua pendosa, kita layak dihukum. Kemana nih? Lanjut apa gimana? Belok ya. Kita layak dihukum Allah atas dosa kita. Kita perlu juru selamat. Allah mengutus anak yang tunggal menjadi juru selamat kita. Yesus menanggung dosa. Bila kita mempercayainya, dosa kita diampuni. Nah, kita membutuhkan juru selamat karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan juru
juru selamat karena itulah satu benar Allah. Hidup kita dibenarkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Nah, hanya melalui Yesus ya, kita dapat dibenarkan. Yesus. Perbuatan baik ya, saja. Nah, Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Bagaimana? Sungguh ini adalah kabar baik. Tanggung oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita beroleh keselamatan. Inilah anugerah terbesar dan terindah di dalam hidup kita itu yaitu Yesus. Iya, jadi nggak perlu kita berjuang seperti berusaha berbuat baik untuk pahala, itu tidak. Karena kita sudah selesai diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu wujud ungkapan syukur kita. Ya, kita dituntun Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya kita berbuat baik itu karena ungkapan syukur kita saja, bukan untuk menyelamatkan diri kita, ya. Karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, merayakan kedatangan Yesus. Oh ya, kita merayakan kedatangan Yesus. Nah, ketika Yesus dilahirkan ke dunia, siapa sajakah yang memuji Allah? Untuk menemukan jawabannya, pakailah huruf-huruf yang tercetak. Nah, ya ini. Apa saja tadi, siapa saja yang memuji Allah tadi dari cerita? Ada malaikat ya, ada gembala. Malaikat, gembala, Simenon, Tuhan. Lalu apa yang kita rasakan tentang kabar baik itu? Tentu kita merasakan sukacita, gembira, kita bersyukur ya, sangat bersyukur untuk kasih-Nya. Pasti kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menceritakan juga kepada orang lain. Nah, adik-adik, walaupun ya kita tidak dapat kita melihat Yesus pada waktu itu seperti orang-orang yang menyaksikannya zaman dulu ya, tetapi kita beriman kepada kedatangannya ya, karena kini ya kita sudah belajar mengenai Tuhan dan firman Allah, dan firman itu adalah kebenaran ya, dan Tuhan memenuhi hati kita dengan sukacita terhadap kedatangan anaknya, sama seperti Dia memenuhi hati para gembala, hati Bapak Simon, hati Bu Hana dengan sukacita. Nah, kita bersyukur ya karena kita sudah beroleh keselamatan. Nah, itu adalah hal yang terpenting. Nah, slide-nya sudah habis, Kakak tutup. Adik-adik, Kakak tutup sesi dulu. Kak. Ya, sebentar ya, Rara. Sebentar. Nah, hari ini sampai di sini ya ceritanya. Kita sudah tahu bagaimana ceritanya kabar keselamatan itu disampaikan. Bahwa tadi ada gembala, ada Pak Simeon, ada Bu Hana. Nah, yang mereka udah diberitahukan oleh, ada yang malaikat yang memberitahukan, ada juga oleh tuntunan Roh Kudus. Mari kita, ada yang mau ditanyakan? Kakak. Tapi tentang pelajaran sekolah minggunya dulu ya. Setelah itu kita berdoa, baru setelah itu lanjut lagi. Mau ada yang hal-hal yang mau disampaikan lagi?
Ini masih tentang materi hari ini pelajarannya. Bersyukur atas keselamatan ya. Kita sudah selamat nih. Anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi dilayakkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Baik, kalau tidak ada kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa lipat tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan cerita hari ini. Bapak, biarlah kami juga boleh merasakan sukacita ya Tuhan, kami merasakan bersyukur karena cinta kasih Tuhan kepada kami, Engkau anugerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, dengan kelahirannya dan pengorbanannya di kayu salib, kami boleh beroleh keselamatan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu pun boleh bersaksi menceritakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati sekolah minggu kami ini, dan kami akan mengakhirinya. Kau memberkati kami untuk aktivitas kami selanjutnya, diberkati Tuhan. Kau juga memberkati sekolah anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah mereka boleh bersekolah dengan baik, menjadi anak yang berprestasi juga di sekolah. Kau berkati keluarga, orang tua mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan. Dan juga Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan kesehatan ya Tuhan. Engkau jauhkan kami dari wabah virus COVID-19. Dan biarlah segera berakhir COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin.